الأربعون النووية. الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومواlah wa ba'dah. Alhamdulillah, pada kesempatan siang menjelang sore ini kita dipertemukan kembali di kediaman rumah saya untuk meneruskan mengaji dan mengkaji sabda-sabda baginda Nabi yang terhimpun di dalam kitab Al-Arba'in Nawawiyah. Muallifnya seorang muhaddis, Al-Imam Nawawi hafizahullah rahimahullahu ta'ala. Mari kita melanjutkan hadis yang ke-5. Silahkan dibuka. An ummil mu'minina ummi Abdillahi Aisyata radhiyallahu ta'ala anha qalat. Dari ummil mu'minin ummi Abdillahi Aisyah atau Sayyidah Aisyah. Gelarnya adalah ummil mu'minin. Siapa Abul Mukminin? Yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua istri-istri Rasulullah itu Ummul Mukminin atau jamannya Ummahatul Mukminin. Sayyidah Khadijah, Sayyidah Khadijatul Kubra, Sayyidah Aisyah dan lain sebagainya. Semuanya beliau-beliau merupakan wanita-wanita suci dan tidak boleh dinikahi setelah Rasulullah intiqal, meninggal dunia ila rafiqil a'la. Hadis ini dari Ummil Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Man ahdatsa, barang siapa yang mendatangkan sesuatu yang baru. Hadis ini sensitif ini. Barang siapa yang mendatangkan sesuatu yang baru fi amrina hadza, dalam urusan agama kami. Hadza ini. Ma laisa minhu, yang tidak ada sumber darinya. Nyanya itu amrina maksudnya. Fahuwa raddun, maka tertolak. Perlahan-lahan ya. Barang siapa yang mendatangkan sesuatu yang baru dalam masalah agama kami yang tidak ada sumber darinya, maka tertolak. Apakah sesuatu yang baru itu semuanya tertolak?
Tidak. Sesuatu yang baru itu tertolak manakala tidak ada sumber darinya. Berarti mafhum mukhalafahnya, pemahaman kebalikannya, barang siapa yang mendatangkan sesuatu yang baru yang ada sumber darinya maka diterima. Nah, sesuatu yang barunya ada dua. Kalau yang bersumber darinya dari Al-Quran hadis ada sumbernya, tapi itu tuh baru, tidak ada di zamannya Nabi, tidak ada di zamannya sahabat, baru, tapi ada sumbernya, ada rujukannya, ada referensi dari Al-Quran dan hadisnya, maka diterima. Kalau tidak ada sumber rujukannya, kalau tidak ada sumber dari Al-Quran dan hadis, maka sesuatu yang barunya ditolak. Paham kan ya? Paham ya? Kecuali hadisnya seperti ini. Kecuali hadisnya seperti ini. Man ahdatsa fi amrina hadza fahuwa raddun. Barang siapa yang mendatangkan sesuatu yang baru dalam urusan agama kami ini, maka tertolak. Sedangkan bunyi hadisnya ada kelanjutannya, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu. Ada ma laisa minhunya. Fahuwa raddun. Berarti man ahdatsa fi amrina hadza ma huwa minhu fahuwa makbulun. Jadi begitu pemahamannya. Ada sebuah artikel yang ditulis oleh seorang waliullah papan atas di Mesir. Ada sebuah makalah yang ditulis oleh seorang waliullah papan atas. Judul makalahnya namanya Ad-Dinu Burtuqolatun. Ad-Dinu Burtuqolah. Ad-Dinu Burtuqolah. Agama itu seperti buah jeruk. Burtuqolah, burtuqol. Ketika Rasulullah mau meninggal dunia, Rasulullah menanam biji jeruk, ditanam di tanah. Kemudian Rasulullah intiqal, meninggal dunia. Diteruskan oleh para sahabat. Biji itu tumbuh menjadi tunas. Bagi sebagian orang, tunas ini nih nggak ada di zamannya Nabi. Bagi sebagian orang lagi menangkap tunas ini walaupun sesuatu yang baru, tapi dia berasal dari biji yang ditanam oleh Rasulullah. Nah itu, di zamannya sahabat menjadi tunas. Di zamannya para tabi'in itu generasi setelah sahabat. Tunas ini membesar menjadi pohon, bahkan berbuah. Ada daunnya lebat, ada buahnya, yaitu buah jeruk. Orang menangkap ini sesuatu yang baru ini muhdats ini bid'ah ini. Tidak ada di zamannya Nabi, tidak ada di zamannya sahabat. Karena Nabi menanamnya masih biji, sahabat baru berbentuk tunas. Tidak ada ini, udah potong aja semua. Ini bid'ah, ini semuanya sesat kayak gitu. Nah,
Tapi bagi orang yang cerdas, orang yang bijak, orang yang hati-hati mendalami ilmu agama, walaupun pohon ini barang baru, sesuatu yang tidak ada di zamannya Nabi, akan tetapi pohon ini nih berasal dari biji yang ditanam oleh Nabi, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di zamannya tabi'ut tabi'in, itu generasi setelah tabi'in, jadi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Jeruknya diambil. Dibuat apa? Dibuat jus. Nah, ini jus, bentuknya ini jus. Wah, ini lebih bid'ah lagi nih. Lebih bid'ah apa-apaan ini? Jus kok ini bagaimana? Jus, karena apa? Jusnya sudah terpisah dari pohonnya. Berarti bid'ah banget ini. Tapi bagi orang yang cerdas, orang yang hati-hati dalam menentukan sebuah hukum, dalam menggali makna-makna teks dari agama, walaupun juz itu tidak ada di zamannya Nabi, tidak ada di zamannya sahabat, tidak ada di zamannya tabi'in lah, juz sih sebenarnya. Akan tetapi juz ini nih berasal dari pohon itu, dan pohon itu berasal dari biji yang ditanam oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan setelah zamannya, setelah tabi'ut tabi'in, lebih aneh lagi. Bukan jus lagi, namanya apa? Apa ini? yang dicemplungin berupus. Itu tuh. Kalau iklan mah CDR. Ya CDR tuh iklannya bulan puasa itu. Yang penyanyinya siapa itu? Resa atau siapa itu? yang dicentumin. Wah, ini lebih bid'ah lagi nih. Udah ini mengada-ada lagi nih. Gak ada di zamannya Nabi. Semuanya berkembang jadi sasetnya. Kemudian apalagi bisa jadi pil atau kapsul lah, tapi rasanya kecut jeruk. Bisa jadi apalah semuanya, pokoknya yang terpisah dari pohonnya. Bisa berbentuk serbuk, bisa berbentuk apalagi pil, bisa berbentuk minuman rasa jeruk. Wah, ini tambah bid'ah lagi. Tapi semuanya berasal dari biji yang ditanam oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jus, jeruk, pohon, buah-buahan, daun, tunas, semuanya ma huwa minhu, ada sumbernya. Semuanya ada kaitannya. Semua ada dasarnya. Maka yang baru-baru itu apa? Tunas, pohon, buah, kemudian jus, kemudian apalagi orson, kemudian apalagi, dan semuanya jenis-jenis minuman yang terbuat dari buah jeruk, semuanya diterima karena ma huwa minhu, bahkan enak. Mantap ini. Siang-siang ini bayangin minuman orson. Iya, lagi haus-hausnya ini. Begitupun masalah agama. Contohnya sekarang terjadi perdebatan sengit antara Nahdlatul Ulama dan sekte Salafi Wahabi. Nahdlatul Ulama itu pendirinya Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kalau gelarnya Hadratus Syekh itu hafal kutubus sittah, 6 kitab babon hadis. Ini luar biasa. Jadi Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Imam An-Nasai, Imam
At-Tirmidzi dan lain sebagainya, itu sudah hafal beliau itu gelarnya, makanya Hadratus Syekh. Berarti jangan ragu-ragu ketika di Nahdlatul Ulama ada amalan-amalan yang kelihatannya tidak ada di zamannya Nabi, akan tetapi sumbernya, rujukannya ada. Dan sekte Salafi Wahabi yang dipelopori oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ada syekhnya ini. Iya. Tugasnya menyerang tradisi amaliyah Nahdlatul Ulama. Lantas kita sebagai santri, kita sebagai aswaja, kita sebagai sunni, bagaimana ketika mereka menyerang amaliyah kita, apa yang harus kita persiapkan? Argumentasi apa untuk menjawab serangan-serangan mereka? Ini harus dijawab. Ini sebenarnya simpel sekali untuk memahami hadis ini. Berarti sesuatu yang muhdats, yang ada rujukannya, yang ada sumbernya, diterima. Sesuatu yang muhdats, yang tidak ada sumber darinya, maka ditolak. Berkaitan tentang masalah itu, maka ada 4 kaidah hukum. Yang pertama, ada nas yang menyuruhnya. Maksudnya ada Al-Quran, ayat Quran, ada hadis yang memerintahkan. Berarti hukumnya bisa wajib atau di bawah wajib. Mustahab, sunnah. Tidak mungkin haram. Karena apa? Nasnya, Al-Quran dan hadisnya memerintahkan. Kalau memerintahkan itu wajib atau sunnah. Nah, ada lagi yang kedua, ada nas yang mengharamkannya. Berarti hukumnya apa? Jelas, haram. Atau di bawahnya, makruh. Ada lagi yang ketiga, nas Al-Quran hadis maksudnya yang tidak memerintahkan, yang tidak menyuruh. Dan yang keempat, ada nas Al-Quran dan hadis yang tidak mengharamkan. Ulangi, yang pertama ada nas yang memerintahkan. Yang kedua ada nas yang mengharamkan, melarang. Yang ketiga ada nas yang tidak memerintahkan. Yang keempat ada nas yang tidak melarang. Berarti yang ketiga, yang keempat tidak memerintah, tidak melarang, berarti apa? Jatuhnya ke hukum mubah. Jadi rujukannya itu ada nas yang memerintahkan, enggak. Ada nas yang mengharamkan, tidak. Bukan begini. Bukan apakah Rasulullah pernah mempraktekkan atau tidak. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa saja yang datang dari Rasul itu ambil, kita kerjakan. Dan apa saja yang dilarang oleh Rasul kita tinggalkan. Berarti patokannya ini diperintahkan atau dilarang. Bukan patokannya Rasulullahnya pernah melakukan atau tidak. Begitu. Walaupun Rasulullah tidak pernah melakukan, tapi ada sumber rujukannya. Oh, ini nih dibolehkan. Ini nih diperintah, kerjakan. Ini nih tidak diperintah, ini diharamkan, tinggalkan. Ini tidak diperintahkan, ini tidak dilarang. Berarti boleh. Rujukannya seperti itu. Nah, sekarang muncul pertanyaan. Kalau Maulid Nabi, ngadain perayaan Maulid Nabi, hukumnya boleh atau tidak? Ya lihat dulu, dilihat. Apa sih isinya? Peringatan Maulid Nabi itu isinya apa? 1, bagi-bagi makanan. Setiap orang yang datang di tamunya, di ruang tamunya tuh, dikasihin makanan. Sedekah kan berarti? Sedekah ada nggak ayatnya? Ada nggak hadisnya? Ya banyak sekali. Oh, sedekah diharamkan sih bagaimana? 1.
Kemudian setelah duduk, zikir bareng. Zikir bareng. Kan zikir bareng, baca sholawat bareng. Ya Allah, zikir bareng, sholawat bareng itu banyak ayatnya, hadisnya itu ada. Nih zikir, tapi kan bareng-bareng. Oke. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru. Wahai orang-orang yang beriman, uzkuru, zikirlah kamu semua. Jamak kan ya? Kalau uzkur perintahnya untuk satu orang, uzkuru, uzkurullaha dzikran katsira. Berarti kalau perintahnya untuk orang banyak, berarti zikirnya berjamaah. Oke. Ya udah, sholawatnya. Kenapa bareng-bareng sholawatnya? Ya ayyuhalladzina amanu shollu. Tuh. Bersolawatlah kamu semua. Sholawatnya. Berarti perintahnya untuk banyak orang. Perintahnya jamak. Shollu. Berarti apa? Ya boleh juga. Di mana letak muhdatsnya? Di mana letak bid'ahnya? Orang ada perintahnya, ma huwa minhu, ada rujukannya, ada sumbernya, ada dasarnya, ada Quran dan hadisnya. Ayo, apalagi? Mendengarkan Al-Quran. Ya Allah, mendengarkan Al-Quran kok nggak boleh sih ya? Tausiyah aja. Mau'izatul hasanah. Mau'izatul hasanah itu namanya apa? Belajar, taklim, belajar, kemudian mengajar. Yang mengajarnya itu mubaligh, yang belajarnya itu mustami'in, audiens. Mencari ilmu itu, majlis ilmu itu tuh. Maksud majlis ilmu, bahkan majlis ilmu itu apa? Raudhah min riyadil jannah. Oh, nggak boleh letak bid'ahnya di mana. Oke. Tapi membaca sejarah Nabi. Kan di zamannya Nabi belum ada itu tuh namanya Al-Barzanji, kemudian Diba, kemudian apalagi Simto Duror. Ya bagaimana mau menulis sejarahnya Nabi, orang Nabinya masih hidup. Yang namanya sejarah itu kalau orangnya sudah meninggal dunia, bahkan di Al-Quran juga banyak menceritakan tentang kisah. Ada kisahnya Nabi Yusuf, kisahnya Nabi Zakaria, kisahnya Nabi Musa, kisahnya Nabi Ibrahim. Giliran mengisahkan, menceritakan Nabi kita sendiri kok nggak boleh. Oh, gimana ya? Jangan sampai saya emosi, ini lagi puasa ini. Ya, apalagi. Marhabanan, muji-muji Rasulullah. Itu namanya mengkultuskan. Tidak ada yang mengkultuskan Rasulullah itu baru memuji. Tidak ada kok yang menjadikan Rasulullah sebagai Tuhan. Sebagaimana orang Nasrani menuhankan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Tapi di zaman Rasulullah tidak ada sahabat yang memuji Rasulullah. Kata siapa? Ada namanya sahabat Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Itu memuji Rasulullah. Bahkan itu sahabat. Ya sudah, Allah juga memuji Rasulullah. Mana dalilnya? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Udah nggak usah tanggung-tanggung. Ini Allah yang memuji Rasulullah. Kurang apa kalau Allah memuji Rasulullah? Kalau kita muji Rasulullah, belum mewakili kehebatan Rasulullah, belum menggambarkan seutuhnya betapa hebatnya Rasulullah. Kalau Allah yang muji, ya sudah tahu Allah. Bahkan la ya'rifu qadri illa rabbi. Tidak ada yang mengetahui kadarku kecuali Tuhan. Ayo apalagi? Sedangkan amalan-amalan orang NU semuanya ma huwa minhu, ada dasarnya, bukan ma laisa minhu. Kecuali misalkan ada sesuatu yang muhdatsah, ada sesuatu yang bid'ah, yang bertentangan, yang tidak ada rujukannya, yang tidak ada sumbernya dari Al-Quran dan hadis, maka kita pun tidak boleh mengerjakan. Apa contohnya? Contohnya, misalkan maulid Nabi diisi dengan mabok-mabokan. Enggak ada yang mabok-mabokan. Misalkan maulid Nabi diisi dengan saling membunuh. Enggak ada. Misalkan peringatan maulid Nabi diisi dengan menyiksa diri. Enggak ada. Semuanya ma'ruf semua.
semuanya bagus semua, semuanya amal soleh semua. Maka peringatan Maulid Nabi dengan cara memberikan sedekah kepada anak yatim, mendengarkan bacaan Al-Quran, bersolawat bersama-sama, mendengarkan mau'izatul hasanah dari kiai, dari ustadz, dari habaib, kemudian doa bersama-sama, doanya bareng menggunakan kata amin, itu bareng-bareng amin. Semuanya adalah amalan-amalan yang ada sumbernya, yang ada rujukannya. Ayo, mana lagi? Imsak, imsak. Masya Allah, imsak, ya imsak. Imsak itu bid'ah. Imsak itu sesuatu yang muhdas, nggak ada aja niung itu ya apa niung. Yang namanya imsak itu bukan berarti kita tidak boleh makan minum, itu hanya sekedar warning. Hati-hati, jangan sampai terlena. Kisaran 10 menit lagi sudah saatnya waktu subuh, azan berkumandang. Kita menahan dirinya dari mana? Dari pas waktu azan. Bukan pas waktu imsak. Jadi ketika imsak itu, ayo siap-siap, gosok gigi, bersihkan mulut dari sisa-sisa makanan. Kalau misalkan tadi malamnya habis bercocok tanam, mandi ya, mandi. Iya, supaya apa? Pas waktu subuh sudah dalam keadaan bersih dan suci. Sehingga berpuasanya enak. Imsak. Apalagi coba? Dakwah dengan YouTube. Nah, YouTube itu media wasilah sajalah. Toh mereka juga banyak yang menggunakan dakwah dengan YouTube, ya. Jadi kesimpulannya sekali lagi, amalan apa saja, sesuatu yang baru yang bersumber dari Al-Quran dan hadis maka diterima, akan tetapi yang tidak ada sumbernya dari Al-Quran dan hadis maka amalannya ditolak. Maka ada pertanyaan? Masih kuat baterainya? Lemah, ya wis lah, ditutup ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.